Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Bidik Misi KPK, channel edukasi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dan menginformasikan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumuman SBMPTN tahun 2020 kali ini. Sebelum ke pembahasan, mari kita lihat terlebih dulu statistik UTBK SBMPTN tahun 2020 dan contoh pengumuman lolos SBMPTN tahun 2019. Check this out. Jadi itu tadi merupakan statistik UTBK SBMPTN 2020 dan contoh pengumuman kelolosan SBMPTN 2019 yang diterima di program studi pendidikan dokter atau kedokteran umum Universitas Indonesia dan sebagai peserta bidik misi pada saat itu. Jadi bukan hal yang mustahil bisa kuliah di jurusan dan kampus favorit dan juga gratis karena dengan usaha kerja keras, tekad yang kuat, mendapat restu orang tua, dan selalu berdoa yang terbaik, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Langsung saja kita akan bahas hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumuman SBMPTN. Jadi nantinya kita akan bahas hal-hal yang diperhatikan sebelum pengumuman, saat pengumuman, dan setelah pengumuman SBMPTN. Silahkan disimak sampai akhir agar informasi-informasi penting tidak terlewatkan. Aspek yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pengumuman SBMPTN. Apa saja kira-kira? 1. Ketahui jadwal pengumuman SBMPTN. Jadi pastikan kita sudah tahu dan tidak lupa hari, tanggal, dan mulai jam berapa pengumumannya. Sesuai dengan jadwal terbaru, pengumuman SBMPTN 2020 dimajukan dan bisa dicek pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 mulai pukul 15.00 WIB. Dan sertifikat UTBK dapat diunduh satu hari setelahnya, yaitu tanggal 15 Agustus 2020 mulai pukul 15.00 WIB. Yang kedua, siapkan kartu peserta UTBK SBMPTN. Kartu peserta UTBK SBMPTN digunakan untuk melihat nomor peserta dan tanggal lahir, karena pengecekan hasil menggunakan nomor peserta dan tanggal lahir. Yang ketiga, ketahui website pengumuman SBMPTN. Jadi terdapat laman utama dan laman mirror. Laman utama yaitu www.sbmptn.ltmpt.ac.id dan laman mirror itu terdapat 12 PTN yang tersedia. Kemudian yang keempat, cari kesibukan. Alangkah lebih baik melakukan kegiatan produktif, contohnya baca buku, latihan soal-soal, menonton video motivasi dan informasi yang bermanfaat lainnya, dan membantu orang tua dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Yang kelima, jangan overthinking. Karena kita belum tahu hasilnya seperti apa, apakah kabar baik atau kabar kurang beruntung. Yang keenam, siapkan mental. Jangan sampai kita memiliki mental breakdown. Jadi jangan sampai kita nantinya down ketika melihat pengumuman SBMPTN. Yang ketujuh, kuatkan ibadah dan doa. Ibadah wajib jangan sampai terlewat. Bagi yang muslim, perbanyak ibadah sunnah seperti puasa, tahajud, duha, perbanyak sedekah, dan lain-lain. Bagi yang non-muslim, bisa beribadah dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan yang paling penting juga minta doa dan restu dari orang tua, keluarga besar, karena doa akan bertarung di langit. Kemudian tidak ada yang bisa menandingi kekuatan doa jika Allah sudah berkehendak. Aspek yang kedua, hal-hal yang diperhatikan pada saat pengumuman SBMPTN.
Yang pertama, pastikan perangkat siap. Kalian bisa gunakan smartphone, tablet, laptop, atau komputer. Yang kedua, koneksi jaringan internet tersedia. Jadi pastikan paket data tersedia dan pada lokasi jaringan seluler yang stabil dan bisa menggunakan WiFi dengan koneksi internet yang bagus. Yang ketiga, minta tolong orang yang bisa dipercaya untuk cek pengumuman. Jadi kalian bisa minta tolong kepada orang yang bisa dipercaya jika kalian tidak siap cek sendiri. Yang keempat, jangan cek di jam-jam awal pembukaan pengumuman karena ada banyak yang akses, yaitu bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan yang ingin mencoba membuka laman pengumuman sehingga traffic tinggi dan menyebabkan sistem crash dan server juga bisa menjadi down. Yang kelima, gunakan laman mirror. Jadi ada 12 laman mirror SBMPTN yang bisa kalian gunakan agar akses lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang keenam, berdoa sebelum klik cek hasil. Jadi tetap berdoa, perbanyak zikir dan sholawatan bagi kalian yang muslim. Kemudian yang ketujuh, masukkan nomor peserta UTBK SBMPTN dan tanggal lahir, kemudian klik cek hasil. Aspek yang ketiga, hal-hal yang diperhatikan setelah pengumuman SBMPTN. Jadi terdapat 2 skenario, bagi yang lolos seleksi atau bagi yang tidak lolos seleksi. Yang pertama, bagi yang lolos seleksi, perhatikan prodi dan PTN yang menerima kalian. Kalian bisa dokumentasikan dengan screenshot atau tanggapan layar, kemudian mengucap rasa syukur atas kelolosannya, memberikan kabar baik ke orang tua dan keluarga besar jika perlu. Cek website utama dan website registrasi online perguruan tingginya. Catat jadwal, ketentuan, dan persyaratan registrasi ulang. Siapkan berkas-berkas yang diperlukan. Lakukan registrasi ulang dan ikuti prosedur selanjutnya. Yang kedua, bagi yang tidak lolos seleksi, jangan berkecil hati, sabar, tetap semangat, tetap bersyukur, jangan stres, minta maaf ke orang tua, keluarga, dan orang terdekat. Langsung bangkit, pokoknya jangan sampai terpuruk. Analisis kekurangan dengan melihat hasil di sertifikat UTBK 1 hari setelahnya. Persiapkan seleksi mandiri PTN, seleksi mandiri PTS, atau politeknik, atau juga kedinasan. Kemudian jika kalian tidak siap, maka kalian bisa off terlebih dulu dari sosial media, karena pastinya pengumuman SBMPTN bisa menjadi trending topik. Itu saja informasi dan tips yang bisa kita berikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share informasi ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang berkenan di hati. Saya Irfa Arifudin, founder Rumah Bidik Misi GBK. Tetap semangat, tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.